Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Joko Suharyanto selaku dosen dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya Putri Rahmawati dengan nomor NIM 2501021432 izin untuk mempresentasikan mengenai strategi Indonesia menghindari middle income trap. Untuk middle income trap akan dihubungkan dengan kebijakan fiskal, moneter, serta kebijakan utang luar negeri. Untuk middle income trap dapat diibaratkan ketika negara dapat terus tumbuh, tetapi gagal menjadi negara maju apabila produktivitas, teknologi, dan inovasi tidak meningkat. Middle income trap bukan hanya masalah pendapatan per kapita, tetapi masalah kemampuan untuk suatu negara naik kelas dari pertumbuhan berbasis konsumsi, komoditas, dan tenaga kerja murah menuju pertumbuhan berbasis produktivitas, teknologi, inovasi, tata kelola yang baik, dan serta kualitas sumber daya. Jadi, tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi dan komoditas. Perlu SDM yang berkualitas, lalu World Bank menekankan strategi 3I, lalu kebijakan makro harus menjaga stabilitas sekaligus mendorong produktivitas. Untuk kebijakan pemerintah yang dikaitkan adalah kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Untuk kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Nah, instrumen utamanya adalah belanja negara dan perpajakan. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan investasi, membuka kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan nasional. Nah, jadi intinya untuk kebijakan fiskal itu diarahkan pada belanja yang produktif. Lalu untuk kebijakan moneter adalah kebijakan melalui bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat bunga pada tingkat yang wajar dan aman. Tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, menjaga iklim investasi, menjaga kestabilan harga, membuka lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk contohnya ketika saat dolar naik, rupiah akan melemah, yang akan menyebabkan beban ekonomi meningkat. Selanjutnya kebijakan utang luar negeri. Nah, ini memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah utang dapat membantu menutup defisit anggaran dan membiayai pembangunan. Nah, namun di sisi lain, utang dapat menimbulkan beban pembayaran bunga, mempersempit ruang APBN untuk pembangunan, menekan nilai tukar rupiah, dan menimbulkan ketergantungan terhadap pihak luar. Nah, jadi perlu sekali adanya pembatasan utang luar negeri agar tidak berdampak negatif dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya menambahkan masalah MBG, koperasi desa, dan antara dolar naik, harga emas naik, IHSG jatuh, dan inflasi impor ke dalam masalah ini karena sedang ada perbincangan publik. Jadi untuk fiskal itu contoh masalahnya adalah perubahan peraturan perpajakan, lalu program pemerintah MBG, koperasi desa, dan antara. Lalu kebijakan moneternya, contoh masalahnya adalah dolar naik, harga emas naik, IHSG jatuh. Untuk IHSG adalah pasar modal Indonesia. Lalu inflasi impor. Lalu untuk kebijakan utang luar negeri adalah beban valuta asing. Jadi ketika Indonesia berhutang pada luar negeri, apabila USD-nya naik sebagai valuta asing pembayarannya, maka bunga yang dibayarkan pun akan naik juga.
Lalu, ini masalah pada kebijakan fiskal. Nah, utamanya adalah belanja besar, pajak tidak pasti, dan tata kelola program yang beresiko. Nah, ini perubahan pajak yang selalu sering menurunkan kepastian usaha. Lalu, MPG bisa menjadi investasi SDM, tetapi juga bisa membebani APBN. Lalu, koperasi desa beresiko formalitas jika tanpa manajemen profesional. Lalu, dan antara perlu transparansi. Untuk solusi fiskalnya, ini contohnya adalah stabilkan aturan pajak dan beri masa transisi yang jelas. Lalu perluas basis pajak melalui digitalisasi, bukan sekadar menaikkan beban. Lalu arahkan MBG ke rantai pasok lokal, seperti petani, UMKM, koperasi desa. Lalu jalankan audit digital, standar pangan, dan evaluasi. Lalu kelola dan tara secara transparan. Selanjutnya adalah masalah kebijakan moneter. Contohnya adalah rupiah melemah, lalu harga emasnya naik, IHSG turun, lalu suku bunganya tinggi. Nah, untuk solusi moneternya adalah contohnya adalah jaga rupiah melalui suku bunga, operasi pasar, dan intervensi falas terukur. Lalu memperkuat cadangan devisa, kredit spekulasi dikendalikan, OJK dan Bank Indonesia menjaga transparansi. Lalu komunikasi kebijakan harus jelas agar investor tidak panik. Lalu kunci moneter adalah stabilitas dan pembiayaan produktif. Selanjutnya adalah masalah pada kebijakan utang luar negeri. Nah, resiko utamanya adalah contohnya adalah kurs rupiahnya melemah, lalu bunga global tinggi, utangnya tidak menghasilkan produktivitas. Nah, jadi bila dolarnya naik akan memperbesar beban utang valuta asing. Lalu pembiayaan program besar dapat memperlebar defisit jika tidak selektif. Lalu pembayaran bunga mengurangi ruang APBN untuk pendidikan dan infrastruktur. Lalu utang konsumtif dapat membebani generasi berikutnya. Jadi utang itu harus produktif, terukur, transparan, menghasilkan devisa. Nah, solusinya adalah batasi utang luar negeri, memperbesar pembiayaan dalam rupiah melalui pasar keuangan domestik, lalu gunakan hedging dan perpanjang jatuh tempo utang, arahkan utang ke hilirisasi, logistik, energi, pangan, teknologi, dan pendidikan. Lalu setiap proyek harus punya evaluasi biaya manfaat dan indikator hasil. Jadi intinya utang itu bukan untuk menutup pemborosan yang rutin. Lalu ini ada integrasi nih antara kebijakan fiskal, moneter, utang. Jadi bila fiskalnya terlalu ekspansif, maka defisit dan uh, utang luar negerinya akan naik. Nah, bila utang luar negeri naik, pasar khawatir dan rupiah tertekan. Bila rupiah tertekan, maka suku bunga naik. Bila suku bunga naik, investasi dan kredit produktif melemah. Investasi melemah, produktivitas rendah, dan middle income trap. Itulah akan terus mutar di situ dan tidak bisa menjadi negara maju. Nah, arah strategi pemerintahnya adalah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya jaga rupiah, kendalikan inflasi, pulihkan IHSG, bangun kepercayaan. Jangka menengahnya pajak pasti, MBG produktif, kooperasi kuat, dan antara transparan. Untuk jangka panjangnya hilirisasi, teknologi, vokasi, riset, dan inovasi. Nah, kesimpulannya adalah keluar dari middle income trap membutuhkan fiskal produktif, moneter stabil, dan utang luar negeri yang hati-hati. Nah, fiskal ini pajak pasti, APBN produktif, MBG, dan koperasi memperkuat SDM dan desa. Moneter, rupiah, inflasi, IHSG, dan kepercayaan pasar dijaga seimbang. Lalu utang luar negeri hanya untuk proyek produktif dan penghasilan nilai tambah. Lalu kebijakan harus selaras agar stabilitas berubah menjadi produktivitas. Jadi untuk tiga kebijakan tersebut itu saling berkaitan. Lalu untuk rupiah yang melemah itu bisa mempengaruhi hal lain juga karena impornya naik, lalu harga pangan naik, lalu masyarakat juga akan kesulitan. Sekian
presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih.